Tokoh-tokoh Indonesia dalam Perang Aceh. Perang Aceh adalah konflik sengit antara Belanda dan Kesultanan Aceh pada abad ke-19. Perang ini dimulai pada 26 Maret 1873 saat Belanda mengumumkan perang kepada Sultan Aceh dan berlangsung hingga hampir 3 dekade. Perang Aceh dikenal sebagai salah satu konflik kolonial terpanjang dalam sejarah dunia, ditandai dengan ketegangan dan pertempuran berdarah yang mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak. Konflik ini memunculkan pahlawan Aceh yang berjuang gigih untuk melawan penjajahan Belanda. Siapa saja tokoh dalam Perang Aceh? Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua sahabat Islamic Power yang masih setia mendengar cerita atau kisah yang kami bagikan setiap hari. Pada kesempatan kali ini channel YouTube Islamic Power akan membagikan sedikit kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah. Setelah nanti Anda menyimak, mohon untuk meninggalkan komentar kalian di kolom komentar video ini, guna untuk ilmu tambahan bagi kami dalam mengedit video dan ceritanya. Teku Umar lahir pada tahun 1854 di Meulaboh, Aceh. Ia merupakan tokoh yang mendapat penghargaan dan gelar pahlawan nasional Indonesia karena perannya dalam Perang Aceh. Bersama istrinya, Cut Nyak Dien, Teku Umar menggunakan strategi perang gerilya yang sangat efektif dalam melawan pasukan kolonial Belanda. Mereka memimpin pasukan Aceh dalam serangkaian serangan gerilya yang mengganggu upaya pendudukan Belanda. Selain itu, Teku Umar juga menciptakan siasat dengan berpura-pura menjadi sekutu Belanda untuk mengumpulkan senjata bagi masyarakat pribumi. Meskipun gugur dalam pertempuran pada tahun 1899, Teku Umar dan Cut Nyak Dien tetap dikenang sebagai pahlawan-pahlawan yang gigih dan berperan penting dalam perjuangan Aceh untuk mencapai kemerdekaan dan otonomi. Sultan Iskandar Muda telah mengukir nama besar dalam sejarah Kesultanan Aceh pada abad ke-17. Lahir pada tahun 1583, ia memimpin Aceh Darussalam dengan penuh dedikasi dan kepemimpinan yang tangguh. Selama masa pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda berhasil memperluas wilayah kekuasaan Aceh hingga mencakup wilayah-wilayah yang sekarang menjadi bagian dari Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Ia juga dikenal sebagai pemimpin yang berbakat dan berwibawa, mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan seni, serta membangun Masjid Baitur Rahman, yang hingga kini menjadi salah satu lambang kebesaran Aceh. Namun, masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda juga ditandai dengan perang dan konflik dengan penjajah asing, seperti Portugis dan Belanda yang berusaha menguasai wilayah perdagangan rempah-rempah. Salah satu pencapaian besar Sultan Iskandar Muda adalah kemampuannya memimpin pasukan laut, sehingga Aceh memegang kendali wilayah-wilayah maritim yang strategis. Meskipun wafat pada tahun 1636, Sultan Iskandar Muda tetap hidup dalam ingatan sebagai pemimpin besar dan pahlawan nasional yang mempertahankan kedaulatan dan kekuatan Kesultanan Aceh pada masa kejayaannya. Makamnya di Kompleks Kandang Mas di Banda Aceh menjadi tempat bersejarah yang masih dihormati hingga saat ini. Cut Nyak Dien. Salah satu tokoh utama dalam Perang Aceh lainnya adalah Cut Nyak Dien, seorang pahlawan nasional kelahiran tahun 1848 di Lampadang, Aceh Besar. Cut Nyak Dien merupakan sosok yang berani memimpin perlawanan melawan penjajah Belanda dari Tanah Rencong bersama suaminya, Teku Umar dan pasukannya. Setelah kepergian suaminya, Cut Nyak Dien tidak berhenti berjuang untuk mempertahankan wilayahnya dan mengusir Belanda dengan menerapkan strategi perang gerilya. Tindakan serta semangat juangnya menjadikannya simbol perlawanan yang kuat dan inspiratif bagi rakyat Aceh dalam menentang penjajahan, serta membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Laksamana Malahayati memiliki nama asli Keum Malahayati yang lahir di Aceh Besar pada tahun 1550. Ia mencatatkan prestasi yang sangat mengagumkan sebagai laksamana wanita pertama di dunia. Pada 11 September tahun 1599, Laksamana Malahayati terlibat dalam pertempuran penting melawan pasukan Belanda yang saat itu dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Dengan dukungan dari 2.000 pasukan Inong Balai, Laksamana Malahayati berhasil memimpin serangan hingga menewaskan Cornelis de Houtman. Prestasi luar biasa Laksamana Malahayati sebagai laksamana wanita dan pemimpin militer memberikan inspirasi dan kebanggaan bagi masyarakat Aceh. Ia menjadi bukti sejarah kehebatan perempuan dalam perjuangan kemerdekaan.
Cut Nyak Mutia. Cut Nyak Mutia lahir pada 15 Februari tahun 1870 di Kurutoy, Aceh Utara. Ia dikenal karena perjuangannya yang gigih dalam melawan pemerintah Belanda beserta pasukan Inong Balai, sebutan bagi janda-janda pejuang Aceh yang tetap mempertahankan perlawanan. Namun, perjuangannya yang berani berakhir pada 24 Oktober 1910, ketika ia gugur dalam pertempuran melawan pasukan Belanda di wilayah Alu Kurieng, Aceh Utara. Meskipun perjalanan hidupnya singkat, Cut Nyak Mutia mempertahankan semangat perlawanan Aceh dan menunjukkan keteguhan hati yang kuat dalam menghadapi penjajahan. Ia menjadi pahlawan dan dihormati sebagai salah satu simbol keberanian dan perjuangan perempuan Aceh. Makamnya terletak di kawasan hutan lindung Gunung Lipeh, Aceh Utara, menjadi tempat yang selalu dihormati oleh masyarakat dan menjadi saksi bisu dari keberanian serta pengorbanan Cut Nyak Mutia dalam mempertahankan tanah airnya. Sultan Mahmud Syah. Sultan Alauddin Mahmud Syah atau disebut juga Sultan Alauddin Mahmud Syah II adalah Sultan ke-34 Kesultanan Aceh. Ia memerintah pada tahun 1870 sehingga tahun 1874 dan merupakan Sultan terakhir yang memerintah Aceh sebelum invasi kolonial. Ia memegang kekuasaan selama periode ketiga Perang Aceh yang berlangsung dari tahun 1881 hingga tahun 1896. Selama masa pemerintahannya, Aceh menghadapi invasi dan agresi militer dari Belanda. Sultan Mahmud Syah memimpin perjuangan Aceh untuk melawan pasukan Belanda. Ia memainkan peran penting dalam mengorganisasi pasukan dan memimpin perlawanan terhadap penjajah dengan pertempuran sengit dan taktik gerilya yang digunakan oleh pasukan Aceh. Meskipun Perang Aceh berakhir dengan perjanjian Bovendigul pada tahun 1896 yang mengakui kedaulatan Sultan Aceh dengan pembatasan, perjuangan untuk kemerdekaan dan otonomi Aceh tetap berlanjut hingga awal abad ke-20.